Nusantara Sambut 2022. Pada kesempatan kali ini, saya menyelesaikan tugas mata kuliah Sosiologi Pembangunan yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Rahman Bali, SSOS MSc. Nah, topik yang saya angkat adalah tentang pembangunan jalan tol di beberapa wilayah Indonesia dan kaitannya dengan investor asing. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan perekonomian di suatu negara, perlunya perhatian pemerintah. Salah satunya adalah perhatian dari segi pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur yang kita fokuskan saat ini adalah pembangunan jalan tol di beberapa wilayah Indonesia. Teman-teman mungkin sering melihat ya bagaimana pemerintah saat ini sangat gencar-gencarnya melakukan pembangunan jalan tol atau merencanakan pembangunan jalan tol di beberapa wilayah Indonesia yang memang memungkinkan untuk dibangun gitu teman-teman. Nah, hal ini tidak luput dan tidak lain dari pemerintah sendiri menyadari atau meyakini bahwa dengan adanya pembangunan jalan tol ini akan mempermudah kita dalam akses transportasi, yang dimana dengan adanya akses transportasi antar daerah yang lebih baik atau lebih memungkinkan ini mampu meningkatkan aktivitas perekonomian lebih baik lagi. Nah, teman-teman, dengan adanya pembangunan jalan tol ini pastinya kan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Nah, kita sadar kita sebagai negara berkembang pastinya sangat membutuhkan pendanaan gitu teman-teman. Apalagi saat ini kan kita merupakan negara berkembang yang pastinya perekonomian kita masih bisa dikatakan masih jauh dengan negara maju lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pembangunan jalan tol yang sedang yang direncanakan tersebut, perlunya strategi yang dilakukan pemerintah atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga badan pembangunan jalan tol ini, yaitu mengajak atau menggait para investor baik dari negeri maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal atau penanaman saham, yang dimana pastinya akan mewujudkan pembangunan jalan tol itu sendiri. Nah, teman-teman, hal ini akan kita bahas lebih dalam lagi karena saya membuat 3 rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah yang pertama itu adalah mengapa pentingnya investasi asing dalam pembangunan yang ada di wilayah Indonesia. Yang kedua, apa pengaruh investasi asing secara langsung pada pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol di beberapa wilayah Indonesia. Yang ketiga, bagaimana analisis dari pembangunan seperti modernisasi, dependensi, dan juga sistem dunia dalam menganalisis fenomena pembangunan infrastruktur jalan tol dan kaitannya dengan investasi asing. Nah, hal ini akan kita bahas lebih lanjut lagi di pembahasan. Di sini kita akan membahas seberapa penting atau seberapa berperan investasi luar negeri terhadap pembangunan yang ada di wilayah Indonesia. Ternyata dengan adanya investasi dari luar negeri ini, teman-teman, memberikan manfaat yang sangat besar atau manfaat yang sangat nyata bagi pemerintahan Indonesia sendiri gitu. Sebagai salah satunya adalah dengan adanya investasi luar negeri ini memberikan modal baru, memberikan pendanaan baru bagi keberlangsungan negara Indonesia itu sendiri. Yang dimana contohnya kita mengambilnya, dimana pemerintah sudah merencanakan atau mencanangkan suatu pembangunan, tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan karena kekurangan dana. Nah, disinilah tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, di mana mereka menggait atau mengajak kerjasama investor tersebut untuk menanamkan modalnya terhadap pembangunan itu. Nah, dengan adanya penanaman modal yang dilakukan investor asing tersebut, kan pastinya dapat meningkatkan atau mewujudkan pembangunan tersebut. Nah, dengan adanya pembangunan tersebut kan juga dapat dirasakan bukan hanya dari pemerintahnya, tapi juga dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua itu, investasi tersebut juga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena saya sudah mencontohkannya dengan adanya perencanaan pembangunan dan juga modal yang cukup dari investor tersebut. Nah, pemerintah cuma memikirkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, disinilah peluang besar bagi masyarakat yang pengangguran untuk berpartisipasi atau melakukan pekerjaan di proyek tersebut. Nah, dengan adanya pembangunan dan juga pendanaan yang cukup dan tenaga kerja, nah hal tersebut sejalan untuk meningkatkan atau mengurangi tingkat pengangguran tersebut. Dan yang keempat, ketiga investasi tersebut adalah di mana investasi asing tersebut tidak hanya mentransfer atau memberikan pendanaan modal seperti uang, tetapi mereka juga memberikan ilmu pengetahuan baru seperti teknologi, di mana seperti kita ketahui Indonesia itu mempelajari atau mengikuti teknologi baru itu banyaknya dari negara-negara luar ya, dari investasi luar. Nah, ternyata UMKM dan juga beberapa investor di negara Indonesia bekerja sama. Jadi hal tersebut seperti kita ketahui UMKM ini kan mendorong atau meningkatkan perekonomian negara, yang dimana UMKM ini dapat membantu mempromosikan produk dari lokal ke pasar internasional. Nah, itulah beberapa manfaat atau pentingnya investasi di negara Indonesia. Makanya kita tidak dapat memungkiri bahwa investasi dari luar negeri itu berperan penting dalam kehidupan atau keberlangsungan negara Indonesia sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh investor asing secara langsung
yang dimana di sini kita akan membahas bagaimana fenomena pembangunan jalan tol di Indonesia dan juga kaitannya investor asing apabila kita menganalisis dari teori pembangunan. Yang pertama kita akan menganalisis dari teori pembangunan modernisasi. Seperti yang kita ketahui, teori modernisasi itu merupakan atau menjelaskan tentang tahap-tahap yang harus diikuti negara berkembang agar mereka mengalami suatu kemajuan atau mereka dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Jadi pada dasarnya teori modernisasi ini menekankan setiap negara mereka harus mengikuti arus modernisasi tersebut, karena apabila suatu negara tidak mau mengikuti arus modernisasi tersebut, mereka akan mengalami yang namanya keterbelakangan. Jadi dan kaitannya dengan investor asing melalui teori pembangunan modernisasi ini. Seperti yang dikatakan oleh teori Harold Adorno yang mengatakan tentang tabungan atau investasi merupakan salah satu kunci pembangunan di dalam masyarakat. Apabila tabungan atau investasi dari negara tersebut tidak ada, maka bisa dipastikan pembangunan tersebut tidak dapat terwujud atau terrealisasikan oleh negara tersebut. Jadi makanya dari itu, dengan adanya arus modernisasi ini membantu kita dalam pendanaan, di mana apabila mungkin kita tidak mengikuti arus modernisasi, mungkin para investor tersebut tidak melakukan kerjasama dengan kita karena mereka menganggap apabila mereka melakukan penanaman modal kepada kita, padahal kita sama sekali negara yang tidak mengikuti arus modernisasi, bisa dikatakan mereka akan mengalami kerugian. Makanya dari itu, apabila kita mengkaji dari teori modernisasi ini, kaitan itu antara bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan para investor lain, dan yang kedua bagaimana kepercayaan mereka karena kita sudah mengikuti arus modernisasi. Yang kedua, apabila kita mengkaji dari teori dependensi, yang dimana teori dependensi ini merupakan teori ketergantungan. Jadi teman-teman, dengan adanya fenomena investor asing yang melakukan penanaman modal ke negara Indonesia, khususnya jalan tol ini, ada dua dampaknya, ada dua arus yang terjadi, yang dimana ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Yang dampak positif sudah saya jelaskan, dimana dengan adanya pendanaan atau modal yang diberikan para investor tersebut, kita dapat mewujudkan pembangunan yang kita rencanakan. Sedangkan yang menjadi dampak negatifnya itu adalah kita ketergantungan modal terhadap mereka. Bisa dipastikan atau dikhawatirkan nih teman-teman bahwasanya pembangunan jalan tol tersebut mereka semakin hari semakin meningkat, di mana mereka akan semakin gencar-gencarnya mengakuisisi saham yang ada di jalan tol tersebut. Hal ini yang perlu kita takuti. Apabila kita mengkaji topik yang saya angkat ini melalui teori sistem dunia, yaitu merupakan teori yang dikemukakan oleh Emanuel Webster, di mana dia membagi atau mengelompokkan negara-negara tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah negara sentral atau negara pusat, yang kedua adalah semi pinggiran, dan yang ketiga adalah pinggiran. Jadi dalam kasus ini yang menjadi negara pusat atau negara sentral itu adalah seperti Hong Kong, Filipina, dan juga seperti Malaysia, karena kan mereka memberikan penanaman modal atau penanaman saham terhadap jalan tol yang ada di Indonesia. Sedangkan Indonesia tersebut berada pada negara semi pinggiran karena mereka masih menggantungkan atau bergantung modal terhadap negara-negara yang saya sebutkan tadi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan hari ini adalah di mana masyarakat Indonesia masih menjadi negara berkembang. Salah satu faktornya adalah perekonomian kita yang belum kuat atau belum stabil. Hal ini dapat kita lihat dari pembahasan